Kata yang paling enak dan paling menyenangkan adalah bermalas-malasan, rebahan sambil scroll HP. Makan, tidur lagi. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Kedengarannya enak kan? Tapi, tahu nggak, kebiasaan ini perlahan akan menghancurkanmu. Ia akan merusak masa depanmu. Waktu yang terbuang, sia-sia. Kesempatan yang tidak pernah datang dua kali. Kalau tidak disiasati dengan benar, kesempatan itu akan benar-benar hilang. Hidup pun gak akan pernah maju. Karena setiap kali ingin mulai sesuatu, rasa malas selalu menang. Rasanya, hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Mau mulai nabung, malas. Mau baca buku, malas. Mau mulai bisnis, malas. Bahkan, pekerjaan kecil, seperti beberes kamar saja, sering ditunda-tunda. Tapi, coba deh, ikuti cara sederhana dari Jepang yang bisa membantu kita melawan rasa malas. Namanya, teknik Kaizen. Kaizen berasal dari bahasa Jepang. Kai berarti perubahan, Zen berarti baik. Jadi, Kaizen bisa diartikan sebagai perubahan kecil menuju kebaikan. Bukan sekadar istilah, Kaizen adalah filosofi hidup, filosofi yang sangat dalam dan bisa diterapkan oleh siapa saja, termasuk kita, untuk melawan rasa malas. Kenapa Kaizen efektif? Karena Kaizen percaya pada kekuatan langkah kecil. Alih-alih langsung memaksa diri melakukan hal besar, kita cukup memulai dengan hal yang sederhana dan mudah, bahkan hanya 1 menit setiap hari. Sebelum masuk ke penerapan Kaizen, kita harus sadar dulu kenapa rasa malas sering menang. Yang pertama, target yang terlalu besar. Misalnya, kita mau menabung. Setiap hari harus menyisihkan 100.000, padahal pendapatan sehari hanya 120.000. Akhirnya, rencana itu nggak jalan, karena terasa terlalu berat. Kedua, takut gagal. Kita khawatir, kalau aku coba bisnis kecil-kecilan, tapi gagal gimana? Akhirnya, malah nggak mulai sama sekali. Ketiga, menunda karena nggak siap. Sering bilang, besok aja deh, sekarang belum mood, tunggu momen dulu, nanti juga selesai. Sayangnya, besok berubah jadi masa lalu, dan akhirnya, nggak pernah jalan. Dengan kata lain, malas sering menang, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita menaruh beban terlalu besar di awal. Pertama, mulai dengan langkah terkecil. Kalau target terasa berat, ubah menjadi sesuatu yang lebih kecil. Misalnya, nabung dengan angka yang kecil, atau sesuai kemampuan dari pendapatan. Coba sisihkan 15-20% saja. Kedengarannya sepele, tapi disitulah kekuatannya. Otak kita tidak merasa terbebani, jadi lebih gampang memulai. Dan begitu sudah mulai, biasanya kita terdorong untuk menambah durasi tanpa dipaksa. Kedua, konsisten setiap hari. Bukan soal seberapa besar langkahnya, tapi seberapa konsisten kita melakukannya. 30.000 setiap hari, jauh lebih berarti daripada 100.000, tapi tidak pernah terlaksana. Konsistensi kecil-kecilan ini lama-lama membentuk kebiasaan, dan kebiasaan adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan rasa malas. Ketiga, fokus pada proses, bukan hasil instan. Banyak orang cepat menyerah karena hasilnya tidak langsung terlihat. Baru olahraga seminggu, langsung berharap turun 5 kilo. Baru belajar bahasa seminggu, langsung berharap lancar. Itu tidak realistis. Kaizen mengajarkan kita untuk fokus pada proses kecil yang dilakukan setiap hari, bukan pada hasil instan. Dengan begitu, motivasi tetap terjaga. Keempat, evaluasi dan tingkatkan perlahan setelah konsisten dengan langkah kecil. Secara bertahap, tingkatkan levelnya dari 1 menit olahraga jadi 5 menit, lalu 10 menit, dan seterusnya. Dari 1 halaman baca buku jadi 5 halaman, lalu 10 halaman. Perlahan tapi pasti, kita akan terbiasa dengan tantangan yang lebih besar tanpa merasa terbebani. Karena Kaizen menipu otak kita cenderung menolak perubahan besar yang terasa berat. Tapi kalau cuma 1 menit, 1 halaman, 10.000 rupiah per hari, otak tidak protes. Kita pun bisa mulai dengan mudah. Begitu terbiasa, rasa malas makin lama makin kalah dan menghilang.
Karena kita tidak lagi bertarung dengan beban besar, tapi mengubah diri sedikit demi sedikit dengan tindakan sederhana yang mudah dilakukan. Ingatlah, perubahan besar lahir dari langkah kecil yang konsisten. Kalau kita mulai hari ini, meski hanya satu langkah kecil, setahun ke depan, hidup kita bisa sangat berbeda. Jadi, jangan tunggu semangat besar datang. Jangan tunggu mood bagus dulu. Mulai sekarang, mulai dari yang kecil. Lakukan setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada orang yang kamu sayang, agar mereka juga bisa mengubah rasa malas menjadi produktif. Jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.